Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Saidah. Di sini saya berperan sebagai advokator aktivis lingkungan. Perkenalkan, saya Nada Ambita Andariski. Saya berperan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama saya Mahartira Ademelia Putri. Di sini saya berperan sebagai Kepala Desa Sitimulyo. Perkenalkan, nama saya Nada Mufida, selaku Kepala Dusun Ngablak, Kecamatan Piungan. Halo, perkenalkan nama saya Melaka Saputri. Di sini saya berperan sebagai perwakilan masyarakat yang ada di lingkungan TPA Piungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, yang terhormat Kepala Desa Sitimulyo Kecamatan Piungan, yang terhormat Kepala Dusun Ngablak Kecamatan Piungan, dan yang terhormat Ibu Meli selaku perwakilan warga yang berada di sekitar TPA Piungan. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita dapat hadir di ruang virtual ini dan dapat bertatap muka walaupun secara online. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berdiskusi mengenai salah satu masalah lingkungan yang terjadi di kota Yogyakarta ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayu Saidah, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di pagi hari yang cerah ini, saya bermaksud untuk menyampaikan advokasi, yaitu mengenai pengelolaan sampah plastik di Kota Yogyakarta, tepatnya di TPA Kecamatan Piungan. Nah, sampah plastik merupakan permasalahan yang menjadi pusat perhatian di perkotaan, termasuk di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan pemasok sampah terbesar di TPA Piungan. Padahal, daya tampung kemampuan TPA Piungan semakin berkurang setiap tahunnya. Permasalahan sampah plastik menjadi masalah yang serius dan krusial. Kota Yogyakarta merupakan wilayah pemasok sampah terbesar di TPA Piungan di antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Data ini diperoleh dari pengelola TPA Piungan berdasarkan data timbangan sampah di TPA Piungan. Kondisi ini disebabkan oleh kompleksitas kegiatan yang terjadi di Kota Yogyakarta yang berpotensi sebagai sumber penghasil limbah berupa sampah plastik. Kondisi tersebut juga akan mengalami peningkatan ketika musim-musim tertentu, misalnya seperti musim liburan. Padahal, TPA Piungan akan mengalami penurunan kapasitas daya tampung seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, pemerintah Kota Yogyakarta harus melakukan penanganan tertentu untuk mengatasi serta mengantisipasi kemungkinan tingginya timbulan sampah plastik di Kota Yogyakarta di masa mendatang. Nah, pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta tidak cukup dilakukan hanya dengan ekstensifikasi atau penambahan lokasi TPS, tapi juga harus ada upaya untuk membangun kesadaran bersama dari warga atau masyarakat untuk memilah sampah yang ada di rumah tangganya maupun di rumah tangga perusahaan, instansi pemerintah maupun dunia usaha. Akan tetapi, penambahan TPS masih terkendala karena keterbatasan lahan kosong, serta tidak semua warga berkenan untuk dibangunnya TPA di sekitar mereka karena hal tersebut akan menimbulkan bau. Lalu, permasalahan tersebut
tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka bisa jadi akan menimbulkan permasalahan kesehatan yang lain, seperti akan terjadi penularan penyakit diare, akan menyebabkan ISPA, dan juga lain-lain. Nah, berdasarkan ringkasan masalah dan fakta terkait kondisi saat ini di TPA Piungan, adapun rekomendasi yang kami ajukan adalah ada dua aspek. Yang pertama untuk pemerintah, yakni yang pertama membuat TPAS atau tempat pembuangan akhir sementara di Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul. Nantinya TPAS ini akan digunakan sebagai terminal sebelum diangkut lagi ke TPA Piungan. Yang kedua yaitu membuat kebijakan terkait penggunaan kantong plastik berbayar. Kebijakan ini bisa diberlakukan di tempat perbelanjaan seperti mal, swalayan, dan juga pasar tradisional. Yang ketiga yaitu membuat kebijakan terkait masyarakat yang membuang sampah plastik sembarangan berupa denda, baik itu denda uang maupun sanksi sosial. Yang keempat yaitu memperbaiki dan menambah tempat-tempat sampah sesuai dengan pengelompokan sampah di tempat-tempat umum, terutama di tempat wisata. Yang kelima yaitu melakukan kerjasama lintas sektoral seperti BLH dengan Dinas Pariwisata mengadakan pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga. Yang kedua yaitu dari sisi masyarakat. Yang pertama yaitu melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Yang kedua, melakukan pemilahan sampah anorganik seperti plastik, kertas, botol, dan juga kaca. Yang ketiga yaitu mendaur ulang sampah anorganik, terutama plastik dan botol plastik. Membuka lahan usaha tersebut menjadi usaha mikro kecil menengah atau UMKM berbasis masyarakat yang isi dari usahanya seperti menjual hasil daur ulang sampah baik plastik, botol plastik, kaca maupun botol kaca. Nah, baiklah itu tadi adalah penjelasan advokasi yang kami ajukan. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan hadirin untuk menyampaikan pendapatnya. Yang pertama, kepada Kepala Dinas Kelingkungan Hidup, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Ayu yang telah memaparkan permasalahan yang ada pada TPA Piungan ini. Pendapat saya terhadap usulan tersebut sangat bagus, yang nanti saya akan berbicara di kantor agar nantinya dapat membantu program-program yang akan dilaksanakan. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya, yang kedua, Kepala Desa Sitimulyo, saya persilahkan. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Mbak Ayu yang telah menyampaikan permasalahan mengenai sampah tersebut. Usulnya sudah bagus. Dan untuk rekomendasi yang Mbak Ayu sampaikan, saya akan berdiskusi kembali kepada para pimpinan Desa Sitimulyo terlebih dahulu, agar rekomendasi-rekomendasi yang Mbak Ayu sampaikan nantinya dapat terlaksanakan dengan baik. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Ayu. Baik, sama-sama ya Ibu. Terima kasih juga. Lalu yang ketiga, yaitu Kepala Desa Dusun Ngablak, Kecamatan Piungan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu. Saya sangat setuju Mbak atas rekomendasi yang telah Mbak Ayu sampaikan tadi. Rekomendasi yang tadi akan saya sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut serta dalam kegiatan tersebut, Mbak. Sudah seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Dan yang terakhir yaitu Ibu Meli selaku warga yang berada di sekitar TPA Piungan. Untuk Ibu Meli, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ayu sudah
berkenan memaparkan resiko yang ada di TPA Piungan. Di sini resiko yang dialami oleh masyarakat di sekitar TPA Piungan itu resiko gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan gas yang dialami oleh sampah seperti keluhan subjektif gangguan kesehatan akibat paparan gas. Itu antara lain itu keluhan ringan seperti batuk, keluhan sedang itu seperti iritasi mata, pusing, sakit kepala, sesak napas, sampai susah tidur. Ada juga sampai keluhan berat seperti ispa atau sampai juga diare. Itu sih, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Meli atas pendapat yang telah disampaikan. Nah, baiklah, saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menyampaikan pendapatnya. Kami memohon untuk para petinggi untuk segera menyelesaikan masalah tersebut, mengingat resiko-resiko yang telah dipaparkan kembali oleh Ibu Meli tadi. Semoga aspirasi kami ini ditimbang kembali untuk diperbicarakan kembali untuk bisa mengatasi masalah kesehatan di lingkungan TPA Piungan. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan hadir. Kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan marilah bersama-sama kita tutup acara kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.